problem apa di balik istilah bersiap yang lebih banyak dikenal oleh orang Belanda ketimbang orang Indonesia ketika Jepang kalah perang pada 15 Agustus 1945 dan kemerdekaan Indonesia diproklamasikan oleh Soekarno dan Muhammad Hatta pada 17 Agustus 1945. Ellen Utrecht, seorang gadis Belanda kelahiran India, Belanda tahun 1921, berjalan keluar dari kamp di Semarang bersama ibunya. Beberapa orang Indonesia menyapa secara ramah, namun Elian merasa bingung dengan banyaknya orang Indonesia yang meneriakkan sebuah kata yang tak bisa dia pahami. Apa artinya? Mereka memengkikan kata merdeka. Aku tak mengenal kata itu dan aku pun tidak segera mengerti artinya, ujar Elian dalam memorinya melintasi dua zaman. Di Banten, pergolakan dimulai lebih awal. Pada 16 Agustus 1945, sehari sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia, sejumlah rakyat Banten di Cinangka mengepung rumah camat Cinangka, Tubagus Muhammad Arsad. Mereka menuntut Arsad membagikan beras kepada rakyat. Di pantai utara Jawa Tengah, sama seperti di Banten, kepala desa dan kelompok aristokrat jadi sasaran kemarahan. Raden Mas Harjo Wijono, kepala desa Cerih, Tegal Selatan, diarak keliling kampung bersama istrinya dengan seikat padi yang terkalung di leher mereka. Rakyat berjalan mengiringi mereka sambil memukul kentongan kayu dan kaleng kosong yang menimbulkan berbunyian ramai. Mereka menyebut aksi itu sebagai dombreng, berasal dari bunyi kentongan kayu dan kaleng kosong. Di Sumatera Timur, Kesultanan Langkat jadi sasaran kemarahan rakyat. Tengku Amir Hamzah, anggota keluarga bangsawan yang juga terkenal sebagai penyair terkemuka, tewas dalam peristiwa revolusi sosial pada 20 Maret 1946. Semasa kolonial Belanda, Kesultanan Langkat meningkati privilege dari penguasa kolonial. Feodalisme memang dipelihara oleh kolonialisme seawal kehadirannya di Nusantara sebagai jalan memperlancar eksploitasi terhadap koloni. Keadaan ini digambarkan oleh Multatuli dalam Max Havelaar sebagai dua cambuk kekuasaan yang melecut rakyat untuk tunduk di bawah penguasaan kolonial. Masa bersiap dan ironi Belanda. Penggunaan istilah bersiap ini juga mengandung makna oversimplifikasi dan memiliki kecenderungan memukul rata atau generalisasi atas beragamnya fakta sejarah. Sikap tersebut menjadi landasan praduga claim by association hanya karena 1-2 orang bermasalah. Semua orang yang segolongannya harus menanggung beban kesalahan. Kekerasan terhadap warga minoritas Cina di Indonesia merentang sejak era VOC tahun 1740 sampai dengan masa reformasi politik di Indonesia pada 1998. Pada era revolusi, sejumlah warga Cina mengalami kekerasan. Mereka dipersep sebagai antek Belanda, pemuja keuntung ekonomi yang akan bergantung kepada rezim manapun yang sedang berkuasa. Praduga ini menjadi alasan mengapa banyak warga Cina di Indonesia terbunuh semasa revolusi. Padahal ada begitu banyak tokoh Cina yang justru jadi garda terdepan membela kemerdekaan Indonesia. Orang Belanda yang datang kembali ke Indonesia dalam rangka agresi militer pertama tahun 1947. Seperti kita tahu, pemerintah Belanda saat itu menganggap remeh eksistensi Republik Indonesia yang dinilai tak bisa mengendalikan keadaan dan dituduh berada di bawah pengaruh fasisme Jepang. Sebuah kisah relevan dengan pola pikir itu dituturkan oleh Tan Paboan, seorang menteri Indonesia keturunan Cina yang bertemu dengan seorang perwira Belanda yang ditemuinya di Tegal. Letnan Peren, nama perwira itu, mengatakan pada Tan Paboan bahwa pemimpin republik itu fasis semua. Syahrir memang mengakui adanya kekerasan yang dialami warga kulit putih, Indo dan kelompok etnis yang dipersepsikan sebagai kolaborator kolonialis. Ini semua ditulisnya dalam sebuah brosur berjudul Perjuangan Kita atau On That Street yang terbit pada akhir Oktober 1945. Dios dan ikhtiar menyembuhkan luka lama. Tentara Sekutu memang akhirnya tiba di Jakarta pada 15 September 1945. Banyak pemuda menjadi was-was atas kehadiran kembali Belanda.
Fakta sejarah menunjukkan bahwa Belanda berupaya merekolonisasi Indonesia dengan kekuatan bersenjata. Bagaimana seandainya pemerintah Belanda saat itu tidak mengikuti hawa nafsu berkuasanya di Indonesia sehingga tak perlu datang untuk merekoloni Indonesia? Dan tentu istilah bersiap yang berasal dari kata-kata seruan pada pemuda Indonesia untuk melawan penjajah takkan pernah dikenal hari ini di Belanda. Are you down,